Hai, selamat malam semuanya. Udah lama nih Maronda belum kumpul-kumpul lagi karena kita masing-masing sedang sibuk dengan internal kehidupan kita. So, malam ini kita akan memulai dengan podcast kita. Mau cerita-cerita aja nih, mumpung suasananya pas buat cerita-cerita di malam hari. Seperti biasa, sebelum kita mulai dengan Maronda, yuk kenalan dulu. Aku Vi. Aku Ola. Aku Yaya. Aku Didi. Aku Nang. Oke, hari ini kita mau kenalan nih sama member baru kita. Ada yang pada tahu nggak nih? Ayo dong, kenalan dong. Siapa? Hai, aku Angie. Hai. Dan kami adalah Maronda. Oke, jadi malam ini kita mau cerita nih. Gimana nih Mbak Olo, cerita dong. Katanya kemarin aku punya cerita seru. Nah, coba deh sampein ke audiens kita. Gimana nih? Tentang apa nih ceritanya? Apa nih? Masih lanjut horor ya? Yang kemarin ya? Oh. Masih Part dong. berapa dong ini berarti nih? Kayaknya masuk part 3 kali ya. Udah panjang episodenya ya? Jadi apa nih yang malam ini Mbak Olo mau ceritain, mau sharing ke teman-teman kita nih? Enak banget itu ya. Popcorn. Popcorn. Rasa di XX1 kita. Benar. Ini kayaknya selain kuaci harus nambah yang endorse popcorn kali ya, biar makin rame nih endorsan kita. Sama ST Indonesia. Salam Indonesia. Ada makanan, ada minuman. Cocok banget. Boleh dong. Aku juga boleh sih. Kayaknya perlu dicolek ya ke Indonesia ya. Jadi gimana nih Mbak Olo, cerita dong. Apa sih yang pengen diceritain ke teman-teman kita pada malam hari ini? Nah, kalau buat aku sih horor ya. Secara aku tuh orangnya takut kan. Merinding ya, Mbak? Iya, belum ngomong juga udah merinding. Jadi pengennya cerita horor cuman takut ya. Gimana ya caranya ya? Sabar. Baca dulu pikirannya nih. Biasanya kalau mau cerita horor takut ya udah nggak apa-apa, cerita aja. Aja ya. Iya, jadi takutnya dibagi-bagi gitu. Iya. Bener. Kebagian semuanya. Bener. Nanti jadi ngeronda beneran nih, gak tidur. Karena takut ya. Karena nggak cerita-cerita. mulai Kampung lagi. Ini, jadi dulu tuh ya waktu aku masih di kampus dia. Dulu ya. Dulu. Old banget kayaknya. Ya 17 plus berapa lah dulu lah. 17 plus 2 ya. Kayaknya sekarang bukannya masih 17 juga ya, masih ya. Jiwanya. Terus gimana tuh? Dulu kan aku sebenarnya ya hobi hiking itu kayak dadakan gitu, tiba-tiba gitu kan. Kalau masalah camping saya emang udah dari SD, udah zaman dari pramuka ya. Itu udah aku lakuin tuh. Nah, tiba-tiba tuh pas lagi kuliah semester 2 ada nih yang ngajakin kan. Abang-abang ya. Ada adik-adik nggak? Ada adik. Ada Rian, ada nggak? Terus gimana tuh? Dulu tuh di kampus aku tuh ada namanya Barapala kalau kita tuh. Apa tuh barapala? Sama kayak Mapala gitu lah. Sama kayak Mapala. Sejenis ya. Coba jelasin. Jadi tuh perkumpulan mahasiswa yang seneng hiking lah di situ. Karena kampus aku namanya Jadi katanya kalau Bayangkara tuh disingkatnya itu. Gitu. Namanya Barapala, Iya. gitu. Tapi sebelum kita ke sana nih, kita tadi Mbak Olo kan bilang kan, terus aku tuh tiba-tiba hiking. Orang tuh biasanya kalau mendadak kayak gitu kan, mendadak nge-mall yuk. Kalau dia mah mendadaknya langsung naik gunung ya. Agak-agak beda ya, emang benar-benar Dora. Terus gimana tuh Itu nggak lanjutannya? punya perlengkapan sama sekali tuh. Buset. Jadi pakai tas Dora gitu. Jadi bukan bawa backpacker buat naik gunung ya? Bukan, buset. Sepatunya masih cuma sepatu. Yes, dan bilang pakai heels. Enggak. Itu sih ternekat sih. Aku lupa sih ya dulu ya berangkat. Kalau nggak salah berangkat itu hari Kamis malam-malam. Itu aku dulu nggak izin tuh sama orang tua tuh. Kalau izin kan pasti nggak boleh ya. Ya pasti. Jangan ditanya. Gue dulu cuma punya uang 50.000.
bisa tuh aku. Nah kalau sekarang 500.000 nggak cukup buat naik. Kayaknya beda ya. Kalau dulu 50.000 mungkin masih cukup ya. Sekarang 50.000 paling jadinya cuma bakso doang kayak. Bensin doang. Ya, cukup ya bensin segitu. Gak usah jajan, gak usah makan. Oh iya benar cukup seliter ya. Nah, Terus habis itu gimana? berangkat malam, Kamis malam tuh. Nah Oh, malam Jumat. Kamis malam, iya berarti malam Jumat ya. Iya. Malam Jumat berangkat itu kita daki Gunung Gede, Oh, Gede Pangrango. Gede Pangrango, Naik dari sisi mana tuh? Cibodas. Oh, dari Cibodasnya. Aku tuh nggak tahu kita mau naik lewat mana, mau naik kemana nggak tahu. Yaudah ikut aja, diajakin ikut aja udah gitu. Karena emang seneng. Oh, entar kita camping di sana. Oh gitu ya udah. Ya udah hayu gitu, camping hayu gitu ya. Iya, cewek waktu itu ada 6 orang tuh. Hmm. Sisanya cowok-cowok banyak sih, abang-abang lah ya. Abang-abang. Adik-adiknya kan kalau polisi kan manggilnya Iya. abang. Iya. Ya kan? Itu manggilnya abang bukan kakak ya. Kalau polisi yang itu. kan Bayangkara banyak polisi. Oh, Namanya kan Sampai berat. sekarang juga abang adik. iya. Iya. Sekolah Halo, polisi. Dek. Enggak kan kalau kampus biasa, kampus biasa kan panggilnya kakak gitu kan. Iya, karena ini kampus itu kan jadinya halo, Dek. Gitu. Ya, abang. Ada sih yang manggil kakak, ada juga. Kalau aku sebenarnya halo dok sih. Nyampe pesan obat. Ayo lanjut. Pokoknya malam itu nyampe udah tengah malam tuh nyampe tuh. Tapi Iya. tetap kita jalan tuh. Cuma aku anehnya tuh kok kita jalan kayaknya dulu dakinya ilegal deh. Perasaan nih ya. Ilegal. Iya soalnya kan Oh, jadi dakinya malam. kalian lewat jalur yang nggak semestinya. Atau jalur yang memang jalur semestinya daftar ya? Iya, kayak kita Oh, daftar nggak atau ya, daftar. kita tuh daftar atau enggak? Aku nggak tahu lah. nggak mampir ke pos buat beli pendaftaran itu kan biasanya kayak gitu kan. Enggak, soal kan udah tutup kalau malam. Oh. Terus aku dibilangin kita jangan berisik ya, nih gitu pas lewat. Nah, terus aku curiga itu. Kalau sekarang ya itulah bahasanya kayaknya ilegal gitu, dagingnya ilegal gitu kan. Malam jalan tuh kalau dulu namanya posnya apa ya? Pos pertama itu Pancanayangan deh kalau nggak salah. Nah, udah tuh di situ kita ngecamp dulu. Terus Habis itu besok paginya kita ngecamp di situ itu kan kayak pos ya, kayak pos apa ya, pos kamling lah kayak gitulah. ya pos biasanya. Tapi bangunannya itu batu kayak bangunan Belanda. Iya pos rumah tua, pos rumah tua. Iya. Batu tapi kosong gitu, melompong gitu. Nah kan kalau ke kanan itu ke Curug Ciberem. Ke Curug Ciberem kalau mau ke Gunung Gede kan naik ke atas tuh. Tapi kita lanjutnya besok paginya. Jadi kalian base camp pertama di pos tersebut ya. Nah kan sebelum nyampe di pos itu kita lewatin danau tuh, namanya danau apa ya, danau Telaga Warna deh jalan. Telaga Warna, oke. yang gitu film tuh. itu ya. Iya. Jadi habis pos pendaftaran itu ada danau baru pos 1. Tapi kalau sekarang itu ada pos lagi tuh sebelum pos 1 baru. Kalau dulu waktu aku naik sih belum ada itu pos baru itu gitu. Jadi habis danau langsung pos 1 itu yang dekat Curug Ciberem. Nah, besokannya kan udah tuh naik aman-aman aja tuh. Aman-aman aja. Karena Aman-aman pagi aja. kan. Iya, lewatin air panas. Tebing air panas nih, bawahnya tuh air panas. Jalannya tuh cuma setapak pegangan tali apa ya, tali kapal ya enggak sih? Ya tambang lah ya. Sejenis itu ya. Udah habis itu nyampe, pokoknya tau-tau nyampe di ini Kandang Badak. Nah, nyampe di Kandang Badak hujan tuh. Nah di Kandang Badak itu bangunannya Berarti kan kalau kayak gitu biasanya turun kabut kan, tebel kan? Atau enggak saat itu? enggak. Oh Itu enggak. pokoknya itu apa ya, hutannya kita lewatin hutannya tuh tertutup gitu lah, rapat vegetasinya rapat. Dia nyampe di Kandang Badak itu dia bentuknya kayak rumah tua, kotak-kotak gitulah, ada berapa ruangan, istirahat di situ karena basah kan. Nah situ udah redaan tuh hujannya, diriin tenda lah depan situ. Nah malamnya nah itulah temen aku tuh ada yang kesurupan tuh. Oh gitu. Itu pas malamnya berarti malam Jumat Malam atau Minggu. malam Minggu. Oh ya. Oke.
Apa yang kira-kira jadi triggernya atau pemicunya? Nah itu nggak tahu kan gitu. Kalau lagi Pokoknya- app, Oh nggak bisa tahu ya. deh, nggak tahu tuh kalau dia itu lagi nggak apa. bisa sih ya kalau nggak Ya anggaplah dia namanya si A itu ya. Nah cuma tuh katanya teman aku nih yang bareng kita naik tuh, dia ada nih yang bisa gitulah katanya, yang bisa. Oh ini apa temen temen kamu nih ada yang ini, ada yang apa, dia ada yang ketinggalan tuh di rumah itu, di kandang badak itu. Yang ketinggalan apa ya, kan jadi mikir ya, kemarin jemur kos kaki tuh di situ, kos kakinya belum kos kakinya belum ke bawah, masih di sono, kan takut ya. Nah, terus habis itu. Habis itu ya dia tenang aja, santai gitu. Udah pagi. Nah itulah begonya ya, sempat-sempatnya kita langsung pamit. Jadi tetap nerusin lagi tuh ke puncak. yang kos kakinya belum diambil. Belum masih biasa aja kita, masih biasa, semuanya masih biasa kayak gitu. Udah naik ke atas, merinding lagi. Naik ke atas itu ngelewatin tanjakan setan. Dia apa nih? Emang iya namanya seperti itu karena terlalu curam. Ini karena 90 derajat Iya. kemiringannya, jadi kita pakai tali. Naik ke atas ini manjat beneran. Makanya sebutnya sebagai tanjakan setan. Bawahnya langsung jurang. Jadi kalau jatuh mungkin blok-blok gitu. Kalau buat aku Bukan mungkin lagi udah kasih Iya. Udah pindah alam nggak ada langsung lokot ya. langsung. Pindah. Bukan mungkin. Nah itu kita gantian tuh, submitnya gantian. Jadi dibagi 2 tim, kalau nggak salah dibagi 2 tim. Oke. Jadi tim pertama berangkat duluan, balik ke tenda, baru tim yang kedua berangkat. Nah terus kita selesai semua nih, balik lagi ngecamp lagi kan di tempat itu lagi, tempat yang sama. Itulah kejadian lagi lah tuh, dia kesurupan lagi lah itu. Kesurupannya udah teriak-teriak, udah macam-macam. Aing macan gitu nggak? Kan ada katanya kalau misalnya di naik ke Gede Pangrango, terus ada kejadian kesurupan gitu, kesurupannya katanya aing macan. Oh gitu. Jadi kayak macan gitu, growling gitu dia. Nah, kalau gitu. kan karena aku penakut ya, aku jadi di luar tenda aja, udah baca-baca aja aku bisa gitu. Terus Baca-baca ya. Dia bacanya doa makan. Malah lebih takut lagi. Aku tuh makan sama dia. Gitu kan. Terus ada yang nolongin tuh dari Mapala mana ya? Lupa deh aku. Pokoknya dari Jakarta dia. Terus dia nolongin kita kan. Dia nolongin lah, ini kenapa gitu kan ya, ini kenapa dia nolongin lah, nggak tahu lah aku diapain karena aku di luar tenda tuh. Kata dia, udah ini sekarang harus turun, nggak boleh ada di sini gitu tuh. Breaking lagi deh. Dan gitu kan nih, jangan ada yang ketinggalan ya. Terus yang ketinggalan, dia tiba-tiba ngomong yang kemarin ninggalin sesuatu gitu dibawa ya gitu. Nah cuma aku nggak tahu dia ninggalin apa. Nah di situ tuh aku masih kepikiran, aduh kos kaki. Tapi kok malah dia yang kesurupan ya? Aku nggak tahu dia kalau misalnya dia kos kaki yang ngapain atau dari tim kita ngapain, aku nggak tahu. Dia nggak tahu, gitu. nggak Nggak tahu. kami kira kos kaki ini kos kaki aku kan aku lagi jemur di kata Iya, makanya maksudnya kos kaki yang ketinggalan kok yang kesurupan bukan dia, bukan Mbak Olo, malah temennya gitu. Kayaknya bukan masalah kos. Iya, Cuma bukan, aku bukan. rasanya itu dari kos kaki. Temennya head nggak saat itu? Oh nggak tahu. Takutnya ya. Dia cuma emang kayak lemus-lemus gitu sih. Akhirnya temanku Takutnya dibawa. ya. Ya dibawa, jadi deh itu ya kita naik itu kan berhari-hari lah hitungannya, sampai puncak itu ya 3 hari ya. Iya 2 hari karena apa dikit-dikit break gitu kan ya. Turunnya itu cepet banget. Kayak lari kan aku juga saking takut ya, kita tuh nggak boleh, pokoknya harus langsung turun, nggak boleh berhenti itu. Kalau dia dikasih tahu, jadi dia bantuin kita, aku lupa sih, cuma emang ganteng-ganteng orangnya. masih semangat ya. Tolong dicatat ya, gondrong. Dicatat ya, ganteng. Oke. Terus habis itu? Pokoknya enak banget ya, aku depan bisa pegangan, belakang ada yang nadangin gitu kan. Itu dalam kondisi takut tuh, itu kita lari semuanya. Dia dalam kondisi takut aja masih mikir ganteng ya. Tahu banget.
Asal jangan ke samping, nggak ada yang megangin. Berhenti. Kita balik lagi di pos 1 itu yang Pancanayangan itu. Di situ tuh. Tapi di situ kita nggak diriin tenda. Udah langsung karena udah capek ya. Langsung tidur aja udah semuanya di situ. Terus habis itu gimana? Nggak boleh cerita apa-apa. Pas malam-malam itu nggak boleh ngomong apa-apa, langsung disuruh tidur lah. Nah ngerti mungkin dia pengalaman kali ya gitu kan. Kalau nggak salah sih anak Gunadarma kalau nggak salah. Oh, Gundar, kepalanya Gundar. Kepalanya Gundar kalau nggak salah tuh. Iya, mereka sering TikTok sih. Ya. Sering banget Jadi TikTok. dia yang bantuin kita tuh. Dia kalian lu jangan ada yang nginep di sini sekarang, harus turun sekarang semuanya gitu. Tuh dia ngomong kayak gitu ya. Tapi ini sedikit share experience ya. Kalau anak-anak Mapala nggak tahu kenapa itu mereka punya insting dan ya emang bener sih cakep-cakep sih. Again. Tapi memang iya instingnya itu kayak mereka tuh udah otomatis tahu. Jangan di sini gitu. Iya, kayaknya tahu tempat-tempat ya. Iya, tahu. Ya, gitu. Karena biasanya mereka tuh udah sharing dari seniornya ke junior tuh udah sharing lokasi mana yang kayak gini. Karena dulu juga gue zaman kuliah gitu sama anak Mapala gitu, TikTok, Tupi juga sama. Cuma kalau kejadiannya sih itu agak-agak beda lagi, tapi itu ntar aja. Sekarang cerita lu nih. Lanjut. Terus habis dari di pos 1 itu apa yang terjadi? Udah langsung besok paginya kan udah biasa lagi kita semuanya. Sementara itu udah biasa lagi. Terus kakinya gimana? Yang dia kata dia ambil dia suruh balik, dia suruh dia balik itu. Hah? Katanya dia suruh balik Kan nggak dibahas di situ, nggak boleh diomongin. Oh, jadi dia nggak ada dibawa balik. nggak ada yang cerita. Iya, udah kita kayak biasa mampir ke air terjun gitu. Udah pulang udah happy, bawa sampah gitu kan. Udah biasa. Nah di kampus itu baru cerita. Kampus itu. Jadi katanya sih emang udah diikutin dari danau itu katanya. Oh, dia ngerasa. Terus anak itu katanya si A itu memang dia iga jarang katanya. Oh, iya Jadi gampang kerasukan. Mungkin dia sadar dia kemasukan. Dia enggak sadar. Biasanya kalau iga jarang itu emang gampang masuknya. Dan yang paling penting tuh ya, ternyata yang ketinggalan bukan kaos kaki. Jadi? Ya itu, ya dia ada. Jadi di tim aku tuh ada yang buang air sembarangan lah gitu. Ada yang mungkin dia pernah ke sana kali yang nggak marah. Ya, Iya. gitu kan. Kan emang kalau kayak gitu kan nggak boleh sembarangan emang. Harus Dulu kan nyari tempat dulu lagi. sepi kan mbak. Beda sama sekarang mah. Sekarang hiburan aja ngechat gunung. Iya kan? Jangan ada gunung juga main. Kita pada turun gunung. Gantian. Bener ya. Udah rame nggak ngajak orang pindah rumah bareng gitu ya. Katanya gitu. Udah jaga deh, gue turun dulu. Ntar kalau udah gue naik, lu turun. Tapi nggak tahu juga sih kenapa kok si A ini yang diisengin gitu ya. Aku nggak tahu. Nanya nggak saat itu dia lagi head nggak? Karena biasanya kalau head itu lebih Nggak sensitif. nanya sih. Cuma Bisa dia ngakunya iya iga jarang gitu. Dia ngaku itu. Katanya, udah besok jangan ajak dia lagi deh gitu. Agak resiko ya. Resiko. Gitu. Nah itu tuh pas di pos Pancanayangan itu ternyata ya itu ternyata rame apa ya gitu lah, ternyata kita tidur berbarengan sama yang rame itu. Oh, rame Pastilah. Rame tanda kutip. Oh, Pastilah. bukan rame manusia maksudnya. Enggak, bukan. Iya ternyata rame Karena nggak bisa ngelihat aja ya. untungnya ceritanya udah di kampus ya. Coba kalau cerita pas di sana, Dia bisa lihat gitu. iya anak Gunadarma itu ya Mapala dari Gunadarma dia yang ngasih tahu. Pantes langsung disuruh tidur. Iya, jadi ketika Iya. udah sampai pos 1 gitu kan, mungkin buat dia udah aman kali ya. Kita ya udah istirahat di sini, tidur gitu. Itu udah pagi, udah menjelang udah jam 2. Ya tetep aja jam 2 lagi aktif ya mereka. Tapi kan beda wilayah kan, masih ingat nggak yang waktu itu kita sempat ngomongin kan? Kayak mereka tuh kadang-kadang beda punya wilayah, wilayah beda. masing-masing. Udah di situ, udah kita boleh istirahat di situ. Oh, yang sebelumnya Sebelumnya nggak boleh yang serame sama itu. sekali. Jadi kita lari itu bener-bener lari. Itu kaki kayaknya udah melayang itu larinya. Iya sih, Iya. serem. Jadi kalau mereka tuh kan punya wilayah masing-masing, jadi udah ngeluar dari wilayahnya, Nggak bisa. ya udah nggak bisa. Kayak
Lu bayar dulu kalau mau masuk sini. Pajak retribusi ya. Iya. Nah, ditambah lagi kan ada film itu apa? Ya, Apa sih yang gunung gede itu? Iya. Jadi aku jadi nyangkut banget. Oh iya. Yang Mirip. datang bertiga, datang berlima. Oh, bukan yang apa? Kan, yang petaka gunung gede. Beda. Itu mirip. Jadi mirip. Oh, Iya, emang mirip di kok. danau itu juga maksudnya kejadiannya bermula dari danau Danau itu juga gitu. Cuma bedanya nggak ada peristiwa di kandang badak gitu kan. Baliknya ya sama gitu, mirip-mirip gitu. Mungkin ya emang sih itu emang dari kisah nyata ya. Cuma hampir mirip-mirip gitu sama cerita temenku itu. Sama cerita yang tak alami gitu. Jangan-jangan ceritanya dia diangkat kali jadi film. No, enggak, beda. Atau banyak mungkin kejadian yang mirip gitu ya. Kayaknya sih iya kan jarang ya orang yang sekarang pun jarang orang yang mendaki lewat Cibodas karena alasannya sih karena jarak tempuhnya jauh dibanding Gunung Putri dari Via Putri. Kan sekarang lebih ramai sih. Kalau dari jalur ngaruh juga. Kan? Secara jalur sih, kalau yang Cibodas bukannya jalurnya lebih banyak jalur landai kecuali yang itu. Iya, lebih banyak Si jalur tanjakan landai terus itu. view-nya lebih banyak. Iya, lebih bagus. View-nya lebih banyak. Karena dia banyak lewatin padang-padang gitu, ya kan ya? Itu sih Apa sih namanya? banyak wisatanya lah kalau gitu, Iya. spot-spot foto yang kalau zaman-zaman sekarang. Timbang Gitu. dari Via Putri. Jadi kalau Via Putri 6 jam, kalau lewat Cibodas 8 jam. Oh, lebih lama ya. Iya, lebih lama. Karena dia kayak agak muter gitu kan. Iya. Kalau salah, mau lewat mana aja nggak ada pemandangan. Ya, kalau salah. Salah itu nggak ada pemandangan karena vegetasi nanjak, capek berangkatnya daripada pulangnya kalau salah itu. Untung aku nggak suka naik gunung. Capek. Pakai helikopter. Kemarin tuh kan aku balik ya. Hmm. Aku balik tapi bukan nggak muncak sih, cuma sampai Curug Ciberem aja tuh. Hmm. Pas berangkat sih oke aja. Pas balik nih, kok nggak tenang ya gitu. Pas baliknya sebelum itu kan dari Curug itu sebelum Baru ini baru. baru Januari tahun ini. Itu udah lama kali. Ya, Gue kira baru tuh minggu kemarin gitu. Bukan Masih zaman sekolah. Ya, oke. Gitu. Awal tahun. Terus. Tadinya kita rame ya, ada berapa orang gitu. Nah, tiba-tiba tuh sepi gitu. Sepi, tiba-tiba kataku, kok yang orang dekat gak kelihatan ya? Terus kok di belakang kita gak ada orang lagi ya gitu. Tapi itu aku cuma dalam hati karena kan gak boleh ya. Bikin panik orang kan nggak boleh, teman gitu bikin panik teman nggak boleh. Jadi pokoknya sepanjang jalan itu aku ngajak temanku ngobrol aja gitu. Karena aku ini aku ya pendengaran aku, pikiran aku tuh udah wah ini sepi nih gitu. Ini beda nih suara hewan-hewannya juga Udah tiba-tiba beda. kayak udah mau pergantian gitu kan. Waktu itu turunnya itu baliknya udah selesai asar sih. Nah, kan udah mulai pergantian ya gitu. Jadi waktu itu sebelum lewatin danau itu, ini hati tuh bener-bener gak tenang tuh. Gitu. Kayaknya mungkin mereka yang di sana udah ngeliatin. Pasti rame. Pasti udah rame. Itu kan sebenarnya jalurnya rame itu. Iya, Jalurnya rame di situ. Yang penting jangan di-acknowledge. Enggak, makanya kan aku udah diem aja, aku jalan aja. Jadi temenku ngajakin istirahat, nggak usah deh kita jalan aja gitu. Aku gituin. Pokoknya temenku minta istirahat, aku nggak kasih. Iya, jangan. Aku nggak kasih. Takutnya ntar dia nggak sengaja acknowledge ikut. Gitu. Karena kan aku Bisa jadi temenmu kayak gitu yang waktu dulu. Nggak sengaja ke acknowledge sama dia ngikut. Gitu. Iya. Emang tuh gara-gara kos kaki. Tapi kalau dia bukan gara-gara kos kaki. Kalau gara-gara kos kaki, aduh. Nggak bisa tidur. Terus habis itu gimana setelah itu pas turun? Biasa Aman. lagi, kita udah aman lagi biasa. Setelah lewatin danau itu udah biasa Berarti lagi. yang bahaya tuh danau itu ya. Maksudnya yang seremnya itu tuh di situ ya. Iya. Sebenarnya enggak bukan gimana ya kalau ngomongnya. Gini, kalau di dunia seperti itu namanya air, danau, sungai atau apa itu disebutnya sebagai gerbang. Oh gitu. Gerbang ke dimensi lain. Gitu. Jadi itu kayak pintu lalu lintasnya mereka melalui di sana salah satunya. Jadi kenapa di sana tuh ramai ya karena memang itu tempat akses mereka keluar masuk ya, sama aja kalau kayak kita akses keluar masuk komplek ini mana ono gitu kan.
Ya itu sama kayak gitu. Makanya jangan di-acknowledge. Begitu di-acknowledge pasti ngikut, nempel. Nah, kalau aku sama tuh kan kayak Mbak Nung ya, yang suka bisanya ngerasa gitu kan. Oh. Ya kan. Makanya bingung. Apa tuh? Ngerasa tapi nggak bisa lihat. Karena Mau. aku udah takut duluan gitu kan. Udah kan jangan gitu-gitu lah gitu. Udah notice diri sendiri lah gitu. Iya, yang penting jangan di-notice aja. Saya kayak berapa hari yang lalu itu kita kan sempat dua minggu ya, 2 minggu 3 minggu ya, karena saking sibuknya. Dan gue juga summit kan, jadi gue nggak sempat ini kan, kita nggak sempat kumpul. Itu tuh saben pulang kantor nih, gue lewat di arah kita punya gate masuk, itu tuh tiba-tiba aroma tajam melati sama sedap malam tuh, terus kata gue, wangi banget nih. Tadinya mau nanam sedap malam di Facebook. Jangan ya bun, jangan ya bun. Maksudnya biar wangi. Gitu Jangan ya bun. Hello, jangan itu sama aja kayak lu open buffet service no ya. Oh gitu. Iya, Oh, jangan. Lu kalau mau mending itu bunga kantil kalau mau sekalian taruh depan. Jadi dia nggak masuk, dia di luar doang. Kantil tuh yang gimana? Kantil apa sih? Cempaka. Bukan kantil mungkin melati. Karena kayak di sana itu kan gue nggak ngeliat ada pohonnya ya. Tapi pas gue lewat, tajam banget nih aromanya. Cuman gue diam kan, dalam hati aja gitu kan. Beberapa kali gue lewat pulangnya, dan itu yang gue pulang malam tuh setengah 12, terus terakhir jam 12 malam. Baunya, aromanya. Terus pas terakhir gue lewat, kan ada yang rumah lagi ada tukangnya itu. Dia kan mereka kerjanya malam-malam, dan aromanya itu pasti di situ. Pasti di situ. Terus kata gue, rumah ini nih. Terus pas udah gue lewat, kerja malam-malam. kerja tuh malam tukangnya. Oh, rajin bener ya. Coba. Jangan truk nyala kok lagi nurunin besi slab buat ini, buat apa, pilar buat ngecor ya kayaknya ya. Oh iya, kalau ngecor biasanya malam-malam. Iya, pokoknya itu mereka kerja malam. Terus pas terakhir gue lewat sana, ya pas hari terakhir summit gue kelar itu, begitu aku lewat sana nggak ada aroma, hilang sama kayak nggak ada aroma, belas pias. Pernahkah kau merasa angin malam ini menyentuh kulitmu dengan cara yang salah? Bukan sekadar udara yang berpindah tempat, tapi hembusan dari sesuatu yang lapar. Dengar desisnya, dengar desisnya. Ia membawa aroma tanah basah dan sisa-sisa ingatan yang seharusnya terkubur. Jangan menoleh, karena apa yang kau cari dalam gelap biasanya sudah berdiri tepat di belakangmu. Dingin bukan, itu bukan cuaca, itu
tanda kau tidak lagi sendirian di sini. Tidurlah jika kau sanggup. Selamat datang. Terima kasih telah menemani malam ini. Sampai bertemu di cerita berikutnya di Makronda Horror Story. Jangan pergi.